Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Kelihatan memang saudara sudah lapar ya. Coba bilang samping kanan kiri Bu, nanti makan beratnya. Sekarang makan yang lebih berat dulu bilang. Oh saudara nggak ngomong loh, bilang samping kanan kirinya bilang nanti makan beratnya, sekarang makan yang lebih berat dulu bilang. Oke, salam dari seluruh jemaat yang ada di Abalov Barat bagi setiap saudara. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tentu saya bersyukur karena saya melihat saudara berkumpul kembali hari ini ya secara onsite setelah sekian lama kita melalui sebuah proses yang tentu tidak mudah. Saudara, sepanjang perenungan saya ketika kita menghadapi masa-masa Covid, saya mendapati apa yang saya mau sampaikan buat saudara hari ini adalah sebuah perjalanan yang seharusnya dimengerti oleh kita sebagai orang percaya. Apa yang seharusnya kita mengerti saudara? Saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah What or Who Drives Your Christianity? Apa atau siapa yang menggerakkan kekristenan saudara? Kalau saya bertanya kalimat ini, kira-kira menurut saudara apa sih? Atau siapa sih yang sedang menggerakkan kehidupan kekristenanmu? Saya mengungkapkan dulu fakta yang pertama buat saudara, supaya saudara memahami ini. Saudara, ada satu fakta yang pertama yang saya mau ungkapkan buat kita semua adalah bahwa yang pertama, banyak orang yang hadir dalam pertemuan Kristen tidak mengerti definisi kekristenan yang sesungguhnya. Jadi sebelum kita membahas apa atau siapa yang menggerakkan kekristenan kita, saya lebih dahulu ingin membahas definisi kekristenan yang sesungguhnya apa sih? Banyak orang loh yang hadir dalam pertemuan Kristen, tapi mereka tidak memahami definisi sesungguhnya dari kekristenan. Ada orang yang berpikir bahwa kekristenan itu hanya dalam lingkup kegiatan rohani saja, atau kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas agama Kristen. Maka orang-orang ini membatasi kekristenan hanya kepada ibadah hari Minggu, komsel di hari biasa, pertemuan doa. Tapi di luar dari semua itu, hari-hari lainnya, di mana dia berada di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam studi, di dalam apapun juga, orang-orang ini akhirnya melihat kehidupannya berada di luar dari kekristenan. Padahal sesungguhnya saudara, kalau kita mau melihat lebih dalam, kata Kristen berarti pengikut Kristus. Setuju dengan saya? Ya, itu jelas sekali tertulis dalam Kisah Para Rasul ketika jemaat di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Artinya adalah pengikut Kristus. Saya mau tanya buat saudara, berapa banyak saudara hari ini yang mengaku dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu bahwa engkau adalah pengikut Kristus? Angkat tanganmu. Amin saudara ya, puji Tuhan. Berarti kita semua, saya nggak tahu yang tidak mengangkat tangan mungkin masih merenung, benar nggak ya gitu ya. Tapi saya percaya saudara mengakui dalam hatimu bahwa saya pengikut Kristus. Kalau saya adalah pengikut Kristus, maka seharusnya saudara, definisi kekristenan bukan lagi sekedar kegiatan agama saja, tapi bicara tentang apa saudara? Definisi kekristenan harusnya bicara tentang keseluruhan hidup kita. Setuju? Nah saudara mulai mikir. Saudara mulai mikir sekarang. Setujukah saudara bahwa kekristenan adalah keseluruhan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus? Setuju dengan saya? Setuju? Karena kalau saudara nggak setuju, kita nggak bisa lanjutkan khotbah ini. Saudara tangkap maksud saya? Kalau saudara sedang duduk di ruangan ini, tapi saudara tidak setuju dengan kalimat ini, saudara mungkin tidak akan atau percuma mendengar kelanjutan dari khotbah ini. Makanya saya bilang ini makanan yang lebih berat daripada makanan berat yang saudara akan dapatkan nanti siang. Karena saya menyampaikan kepada saudara hal yang sangat esensi, jadi ketika saudara membangun kehidupan saudara sebagai seorang percaya, ketika saudara membangun ibadah yang kedua ini, ketika saudara membangun bersama dengan rekan-rekan muda, pelayanan bagi generasi, saudara perlu memahami bahwa kekristenan adalah kehidupan kita seluruhnya sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau kita tidak mempercayai kalimat ini, maka ada sebuah tanda tanya yang besar, apa yang selama ini kita pahami. Makanya tadi saya bilang di fakta yang pertama, bahwa banyak orang yang hadir dalam pertemuan Kristen tidak memahami apa arti kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita sepakat dengan definisi kekristenan bahwa itu adalah keseluruhan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus, ada fakta yang kedua yang saya mau sampaikan buat saudara, yaitu
Banyak orang Kristen tidak sadar, saya menggunakan kata tidak sadar, apa atau siapa yang menggerakkan keseluruhan hidupnya. Mari kita coba evaluasi bersama, saudara. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa atau siapa yang menggerakkanmu untuk hadir di ibadah hari ini? Saudara, ini perenungan saya begitu panjang. Saya memimpin jemaat menjadi penatua sejak tahun 2014 sampai dengan hari ini. Saudara, di tahun ketiga saya memimpin jemaat di Abalov Barat. Saya merenungkan apa yang sebenarnya sedang saya sampaikan buat jemaat yang saya pimpin. Apa yang sedang saya ajarkan. Apa yang sedang kami bangun di Abalov Barat. Kami cukup diakui oleh beberapa gereja lokal di Abalov bahwa kami ini termasuk gereja yang pengen kreatif, pengen lebih maju, pengen punya fasilitas yang lebih baik dan berbagai hal. Bahkan beberapa juga memberikan masukan karena mungkin ada beberapa sisi kami terlalu sungguh-sungguh gitu ya. Saya bahasanya terlalu sungguh-sungguh ya kan, bukan terlalu jor-joran gitu kan, terlalu sungguh-sungguh. Tapi saya saudara merenungkan kembali, kalau saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan, apa yang menggerakkan saya? Apa yang menggerakkan saya untuk berkhotbah buat saudara hari ini? Apa yang menggerakkan saya untuk melayani? Apa yang menggerakkan saya untuk saya melakukan sesuatu? Bahkan apa yang menggerakkan saya sebagai seorang penatua untuk hadir di sebuah ibadah? Apakah hanya karena tugas saya sebagai seorang penatua? Saya mau tidak mau harus hadir di ibadah. Kalau saya tidak hadir maka saya dianggap tidak bertanggung jawab. Kenapa saudara hadir hari ini? Apa karena di KTP-mu bertuliskan agamamu Kristen? Maka saudara hadir di ruangan ini. Apa yang menggerakkan saudara hadir di ruangan ini? Apa karena saudara mencari seorang pengkhotbah yang lucu, menarik, dan isi khotbahnya menyenangkan telinga saudara? Ada banyak pilihan ketika orang datang ke dalam sebuah ibadah. Ya, pada umumnya orang mencari firman Tuhan yang dia ingin dapatkan buat dirinya. Ada orang yang mencari momen penyembahan yang luar biasa, yang hari ini dipimpin oleh Kak Risma Manurung yang luar biasa. Ada orang yang mencari fasilitas, maka ketika fasilitas sudah tidak lagi menarik, dia memilih mencari tempat yang lain. Dan saudara, di Abalov, ada satu hal lagi yang lebih berbahaya. Orang datang ke gereja, dan saya menemukan ini bukan di tempat ini saudara, di Barat, di Abalov Barat. Kami tahun 2020 saya masih ingat sebelum pandemi, secara onsite kami berkunjung kepada komsel-komsel, begitu pandemi terjadi kami berkunjung secara online. Semua penatua, 6 penatua beserta dengan beberapa pemimpin kami berkunjung kepada 134 komsel yang kami pimpin. Secara bergilir, setiap minggu. Jadi dalam setahun kami ukur kami bisa kunjungin satu komsel sebanyak 3 kali. Kami muter saudara. Saya kaget ketika saya menemukan ada satu komsel yang waktu saya datang, saya tanya sama mereka, kenapa kamu masih mau beribadah hari ini? Saudara tahu jawabannya mengagetkan? Dia bilang gini, Pak, saya tidak pusing dengan firman-Nya. Saya tidak pusing dengan pujian penyembahannya. Saya tidak pusing dengan news-nya. Saya datang hanya karena ada anggota komsel saya yang datang. Jadi saya menanti-nantikan waktu untuk ketemu dia, kemudian pulang dari ibadah makan bersama. Saudara, ini jawaban yang real, saya tidak buat-buat dan itu terjadi. Di tengah-tengah gereja yang bernama Abalov Ministries. Jadi kalau saudara hadir hari ini karena, ya saya diajak Pak, gak enak kalau saya gak hadir. Apa atau siapa yang menggerakkanmu untuk beribadah hari ini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting yang saudara perlu renungkan dengan dalam. Kalau kita mau breakdown lebih kecil lagi, apa yang menggerakkan saudara untuk hadir atau tinggal di dalam sebuah komunitas Kristen? Kenapa saya pakai kata hadir atau tinggal? Karena berbeda makna saudara. Ada orang hanya sekedar hadir di dalam komsel, tapi tidak benar-benar tinggal. Saudara bisa hadir di dalam rumahmu sebagai anak, sebagai orang tua, tapi ada orang-orang tertentu tidak benar-benar tinggal di dalam rumah. Nah itu sangat berbahaya. Kalau saudara percaya bahwa ini adalah keluarga Allah, saudara pasti mau memilih untuk tinggal di dalamnya, bukan sekedar hadir.
Tapi yang lebih penting lagi dari semua itu adalah apa yang menggerakkan saudara untuk hadir di dalam sebuah komsel. Oh ya Pak, karena saya punya masalah yang berat. Saya butuh orang menolong saya. Oke. Ya Pak, karena saya pikir saya bisa bertumbuh karena saya ada di dalam komunitas. Bagus. Apa yang menggerakkan saudara hari ini? Dan kalau kita mau bedah lagi lebih dalam, apa yang menggerakkan saudara untuk berdoa setiap hari? Apa yang menggerakkanmu ketika makan siang ada di hadapanmu, terus engkau melipat tanganmu dan engkau berdoa? Iya Pak, supaya jangan sampai kalau ada racun saya celaka. Iya Pak, soalnya hari ini kan Bapak tahulah makanan zaman sekarang kadang-kadang kotor, gak bersih, banyak kumannya. Kalau saya berdoa, saya dilindungi. Apa yang menggerakkanmu untuk berdoa setiap hari? Ketika malam hari engkau mau tidur, engkau menaruh lututmu di samping kasurmu, dan engkau berdoa kepada Tuhan. Apa yang mendorongmu untuk berdoa setiap hari? Dan yang lebih dalam lagi saudara, apa yang mendorongmu, menggerakkanmu untuk membaca Alkitab setiap hari? Apakah pertanyaan ini masih relevan saudara? Kenapa saya bertanya masih relevan atau tidak? Karena mungkin pertanyaan saudara berkata, Pak tapi saya gak baca Alkitab tiap hari Pak. Kenapa orang membaca Alkitab setiap hari? Apa yang menggerakkan kita? Apa yang sebenarnya kita cari di dalam kekristenan kita? Apa yang mendorong kita? Kalau kita tidak lagi memahami apa yang sesungguhnya menggerakkan kita, sangat berbahaya. Tadi semua adalah kegiatan rohani saudara. Tapi yang terakhir saudara, apa yang menggerakkanmu untuk menjalani hidupmu setiap hari? Apa yang menggerakkanmu di dalam bisnismu ketika engkau sedang membangun sesuatu? Apa yang menggerakkanmu? What drives you? Who drives you? Apa yang menggerakkanmu ketika engkau mendidik anak-anakmu? What drives you? Who drives you? Apa yang menggerakkanmu ketika engkau bekerja susah payah mencari uang? What drives you? Who drives you? Apakah uang yang menggerakkan saudara? Ataukah karir yang menggerakkan saudara? Atau apa yang sedang menggerakkan saudara? Apa yang menggerakkan saudara sehingga saudara rela untuk melayani di dalam sebuah gereja? Apa yang menggerakkan saudara sehingga saudara rela untuk melayani jiwa-jiwa? Apa yang menggerakkan saudara sehingga saudara rela memberi hidupmu ketika engkau mengikut Tuhan? Who drives you? Apakah hari ini yang menggerakkan kita benar-benar sesuatu yang dari dalam, yang kita pahami, yang kita hidupi, atau yang menggerakkan kita adalah sesuatu yang bersifat dari luar? It is outer driven force, not inner driven force. Sesuatu yang menggerakkan saudara dari luar akan berhenti pada titik tertentu. Tapi sesuatu yang menggerakkan saudara dari dalam, itu akan membuat saudara tidak akan pernah berhenti bergerak. Jadi kalau hari ini kita ada bersama-sama di dalam ibadah ini, pertanyaannya apa yang menggerakkan kita? Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kita ingat di awal-awal tahun 30-34 Masehi, kurang lebih di tahun-tahun seperti itu. Ada sekelompok orang yang begitu luar biasa. Mereka hidup dengan begitu dahsyat, begitu luar biasa, dengan rela melakukan segala sesuatu. Mereka membangun kehidupan mereka dengan begitu dahsyat karena ada sesuatu yang menggerakkan mereka. Saya mau ajak saudara membacanya. Saudara tidak akan temukan di dalam PowerPoint ini, tapi saya ajak saudara membuka Alkitab saudara. Mari buka Alkitab saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mari buka Alkitabmu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saudara, kita sering membaca kisah ini. Kisah ini merupakan tolak ukur, patokan ketika kita membangun sebuah komunitas, ketika kita membangun sebuah ibadah, ketika kita membangun sebuah gereja. Karena kisah ini begitu luar biasa. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ada
prinsip kebenaran yang hari ini kita perlu dengar. Apa yang sesungguhnya menggerakkan kita? Siapa yang menggerakkan kekristenan kita? Kalau kita melihat cara hidup jemaat mula-mula, ada sebuah proses yang begitu dahsyat dan luar biasa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Saudara melihat mereka, dikatakan mereka bertekun tiap-tiap hari kepada pengajaran rasul-rasul. Mereka berdoa setiap hari, mereka memecahkan roti, mereka berbagi satu terhadap yang lain. Mereka begitu rela berkorban, mereka tidak pusing dengan penghidupan mereka sendiri. Yang penting mereka menjual semuanya, menaruhnya di bawah kaki rasul-rasul dan dia bilang bagikan buat semua. Yang penting kita hidup bersama. Saudara, mereka begitu rela berkorban, pertumbuhan rohani terjadi dengan dahsyat. Ada sesuatu yang terjadi. Pertambahan jiwa terjadi. Apa yang mendorong mereka? Kalau beberapa hari ini ada sebuah kejadian yang begitu heboh diposting, di forward kemana-mana. Ada sebuah momen yang terjadi di Asbury. Di luar negeri sana, saudara, sekelompok orang yang tidak berhenti berdoa selama sudah berhari-hari. Pertanyaannya saudara, apa yang menggerakkan mereka? Tahukah saudara bahwa bertekun, rela berkorban, pertumbuhan dan pertambahan jiwa yang terjadi dalam kisah para rasul, itu bukanlah sebab, tapi akibat. Saya ulangi saudara ya, tahukah saudara bahwa ketekunan yang mereka hidupi, kemudian kerelaan mereka untuk berkorban, pertambahan dan pertumbuhan jiwa itu bukanlah sebab, itu adalah akibat. Artinya saudara, kalau ini adalah akibat, berarti ada sebuah sebab yang menyebabkan mereka hidup seperti itu. Kalau hari ini kita merindukan sebuah kelompok orang percaya yang sedemikian hidupnya, maka kita perlu tahu bersama apa yang menggerakkan mereka, apa sebabnya, apa yang menyebabkan mereka sehingga mereka hidup bertekun setiap hari. Saudara, kadang-kadang melayani jemaat selain juga penuh dengan sukacita karena melihat ada pertumbuhan, tapi di sisi yang lain juga pasti selalu ada proses di mana gregetan karena melihat kok orang ini gak berubah-berubah, betul ya para pemimpin ya? Ya Pak Budi? Greget ya Pak Budi ya, gimana nih saya udah muridkan, sudah bapai, kok belum berubah juga gitu. Gregetan saudara, kenapa belum bisa bertekun? Karena memang belum memahami sebabnya. Karena kalau seseorang memahami sebabnya, pasti dia berubah. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, berapa banyak tadi yang datang ke tempat ini menggunakan mobil? Angkat tanganmu. Oke, berapa banyak Bapak Ibu yang menyetir menggunakan seat belt? Angkat tangannya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Bapak Ibu menggunakan seat belt? Hah? Jawabannya langsung to the point ya, supaya nggak ditangkap polisi Pak. Karena kalau nggak dipakai bunyi, betul kan? Nah itu. Nah itu adalah sebab saudara. Tapi itu sebab yang kurang benar. Setuju dong? Kalau saudara pakai seat belt, sebabnya karena jangan sampai ditangkap polisi, karena bunyi reset, tet gitu kan. Jadi mau gak mau saya pakai Pak. Kalau gak ada polisi dan gak bunyi, saya gak pakai. Saudara, namanya juga safety belt. Iya kan? Itu bukan rules belt, bukan. Bukan tali aturan, bukan. Itu adalah tali pengaman sebutnya. Jadi kalau sebabnya kita tidak paham, kita tidak tahu sebab yang benar, kita hanya menggunakannya karena sebuah peraturan, karena sebuah rutinitas, karena kita tidak mau merasa terganggu. Padahal ada sebuah sebab yang sangat esensi. Yaitu apa saudara? Saudara pakai sabuk pengaman demi keamanan saudara dalam berkendara. Itu poinnya. Iya kan? Saya mau tanya berapa banyak saudara yang sudah mandi pagi ini? Aduh Pak, pertanyaannya sulit sekali Pak, saya jawab. Saya mau bilang saya sudah tapi belum di hadapan Tuhan, di gereja lagi. Tapi saya mau tanya saudara, berapa banyak kita, ya waktu ibadah masih online, gak peduli mandi atau enggak, pokoknya ibadah saja. Jujur saja gak apa-apa toh. Saya juga begitu. Ya kan waktu ibadah online, kita bahkan ibadah mulai jam 10.30, kita bangun 10.29. Bangun, ambil handphone kita online. Yes, saya sudah beribadah. Gak pusing kan mandi atau enggak kan?
Saya mau tanya, kenapa saudara mandi dulu sebelum datang ke tempat ini? Saudara mandi itu akibat dari sebuah sebab. Kalau saudara bilang, oh ya Pak, kan mau ketemu orang, gak enak kalau kecium bau. Oh gampang Pak, Bapak ganti baju yang baru, pakai parfum yang banyak, gak kecium baunya. Kenapa saudara mandi? Iya Pak, mau gimana? Sudah rutin Pak, tiap pagi juga mandi. Begitu kan? Kenapa saudara mandi? Demi menjaga. Oh, saudara bingung loh. Sudah lama mandi sampai gak tahu lagi kenapa saudara mau mandi. Ini ciri-ciri saudara, ada orang sudah lama ke gereja, gak tahu lagi ngapain ke gereja. Gak tahu sebabnya. Itu yang dari tadi saya mencoba jelaskan buat Bapak Ibu. Saudara nangkep maksud saya? Kenapa saudara mandi? Demi menjaga kebersihan tubuh. Sesederhana itu sebabnya. Pertanyaannya saudara, kenapa murid-murid, kenapa jemaat mula-mula bertekun sungguh-sungguh. Waktu mereka dengar rasul-rasul mengajar, mereka duduk, diam, dengar, dan mereka lakukan. Mereka bertekun sungguh-sungguh. Kenapa mereka berkumpul, memecahkan roti bersama-sama, berdoa sungguh-sungguh tiap-tiap hari. Mengapa mereka rela menjual semua miliknya, menaruhnya di bawah kaki rasul-rasul. Terus dia bilang gini, Pak lakukan apapun yang Bapak perlu lakukan. Kami percaya Tuhan akan pakai semua ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa gereja mula-mula disukai banyak orang? Kenapa terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa? Kenapa terjadi pertambahan jiwa yang tiap-tiap hari Tuhan tambahkan bagi mereka? Kenapa? Ada sebuah sebab saudara. Itu tidak terjadi begitu saja. Ada sebuah proses, ada sesuatu yang sangat berarti yang mereka dengar dan masuk dalam hati mereka dan menggerakkan mereka dari dalam. Saudara, inilah yang menggerakkan mereka. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2:41-47 ada ayat sebelumnya. Kalau kita lihat ke atas, ini akan panjang, tapi saya akan bacakan perlahan buat saudara. Saudara, kita akan bisa melihat bahwa ada Kisah Para Rasul 2 ayat 1-40. Inilah yang disebut dengan sebab. Katakan bersama-sama dengan saya apa? Sebab. Ketika tiba hari Pentakosta, lihat Alkitabmu saudara, sambil saya bacakan buat saudara. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi saudara mesti perhatikan bahwa orang-orang yang ada di sana bukan orang sembarangan. Mereka itu ditulis oleh Dr. Lukas. Ya, di dalam surat Kisah Para Rasul ini kita perlu paham bahwa Lukas bukan seorang yang sembarangan. Dia dengan cermat nulis ini dan dia tahu siapa yang berkumpul di sana. Bahkan menurut penafsiran bisa saja ini adalah hasil pelipat gandaan dari komunitas 12, 70, 500 sampai kepada 3.000. Bisa saja menurut penafsiran. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ingat, garis bawahi baik-baik. Mereka mendengar setiap orang yang berkata-kata hari itu tentang perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan dia melanjutkan, dia bilang begini, hai orang-orang Israel. Ini spesifik saudara, disampaikan kepada hai orang-orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah, dari tadi dia sebutkan semua perkara dahsyat yang dilakukan Tuhan itu. Yang dia maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu. Dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Baca bersama ayat 37. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa jawab Petrus, saudara? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang apa saudara? Masih jauh, yaitu saudara dan saya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Apa yang menggerakkan mereka saudara? Apa yang menggerakkan jemaat mula-mula sehingga mereka memberi diri mereka dengan habis-habisan? Saudara, apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula tidak bisa ditiru perbuatannya. Kalau kita sekedar meniru, maka kita akan mengalami kekacauan di dalam jemaat. Saudara, pernah ada kisah, ada sekelompok orang-orang yang mencoba meniru apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tahukah saudara apa yang terjadi? Kekacauan terjadi. Karena ada orang berusaha menjual semua hartanya, menaruhnya di bawah kaki pemimpinnya, akhirnya dipakai untuk hal yang tidak benar. Bukan untuk dibagi bersama, dan ada orang lain yang tidak mau menjual semua hartanya. Jadi konflik besar luar biasa terjadi. Karena mereka mencoba meniru yang dilakukan gereja mula-mula. Saudara, apa yang dilakukan gereja mula-mula bukan sesuatu yang bisa ditiru, tapi yang kita perlu lihat apa yang menyebabkan mereka bergerak seperti itu. Kita tahu baru kemarin juga ada berita
Ada seorang meniru puasa 40 hari. Saudara lihat beritanya? Ada seorang di Afrika meniru Yesus puasa 40 hari. Apa yang terjadi saudara? Di hari ke-25 masuk rumah sakit dan meninggal. Kita tidak bisa meniru. Tapi yang kita perlu tahu apa yang menyebabkan mereka seperti itu. Kalau saudara membaca apa yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40 tadi. Saudara akan menemukan peranan Allah Tritunggal yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara akan menemukan di situ benar-benar hanya Tuhanlah yang menggerakkan semua orang yang mendengar di hari itu. Itulah yang kemudian diajarkan oleh rasul-rasul turun-temurun. Yang kita tahu kalau saudara ada di dalam gereja ortodoks, saudara akan mengingat ada sebuah rutinitas yang dilakukan di atas mimbar, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, betul saudara? Kredo rasul sebutnya. Saudara ingat kredo rasul? Saudara pernah hafal? Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita. Ya, 我信上帝全能的父, saya lebih hafal Mandarinnya soalnya. 创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，一生云感应，就同圣灵玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。我信圣灵，我信圣公的教会。Saudara, saya hafal, tapi saya nggak pernah mengerti maknanya waktu saya hafal dulu waktu saya masih ada di Aceh. Banyak kita mungkin bisa hafal akan sebuah firman, punya pengetahuan di otak kita. Tapi pertanyaan, masihkah kita benar-benar mengalaminya dalam hati kita? Saudara, inilah sebabnya. Apa yang membuat mereka terharu? Waktu mereka dengar ini, mereka terharu. Pertanyaan saya saudara, apakah setiap minggu waktu engkau menaikkan pujianmu kepada Tuhan, engkau berkata tadi Allah Alfa dan Omega, for you the glory, untukmu Tuhan segala kemuliaan. Waktu engkau dengar Yesus mati buat hidupmu, masihkah engkau terharu? Setiap kali engkau mendengar firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini, masihkah hatimu tergerak, terharu karena firman Tuhan yang begitu berharga engkau dapatkan di tempat ini? Saudara, ketika mereka mendengar Petrus berkata, semua kebenaran itu, apa yang mereka jumpai? Ini yang mereka jumpai saudara. Mereka menemukan yang pertama, kasih Bapa yang begitu luar biasa. Karena Sang Pencipta, Sang Khalik langit dan bumi, Sang segalanya, Sang penguasa, Dia rela, apa saudara? Mengorbankan anaknya yang tunggal, yang bernama Yesus Kristus, untuk mati menanggung dosa kita. Saudara, kenapa mereka begitu terharu? Karena mereka juga yang menyalibkan Yesus. Sadarkah saudara bahwa sekalipun kita tidak ada di dalam barisan ketika 2000-an tahun yang lalu melihat Yesus ditangkap dan disalibkan, sekalipun kita tidak ada di dalam barisan itu, tapi sadarkah kita yang menyalibkan Yesus di atas salib itu bukanlah tentara Romawi, bukanlah orang-orang Yahudi di zaman itu, bukanlah orang-orang Israel yang tidak terima dengan apa yang Yesus ajarkan, tapi yang menyalibkan Yesus di atas salib itu justru adalah dosa saudara dan saya. Karena kalau kita tidak berdosa, Yesus tidak perlu disalibkan. Maka waktu orang Israel yang mendengar Petrus mengatakan kalimat-kalimat itu, mereka merasa sangat terharu. Karena apa saudara? Satu, mereka sendiri yang menyalibkan Yesus. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah begini, mereka baru tahu, mereka baru menyadari ternyata Yesus disalibkan untuk menanggung dosa mereka. Masihkah kita terharu di dalam hati kita setiap pagi ketika kita membuka mata kita dan waktu kita menarik nafas kita terharu karena kita berkata, Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena Tuhan menyelamatkan aku, maka hari ini tidak ada. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup, maka hari ini ada. Saudara, kalau hari ini kita datang beribadah ke tempat ini, bukan lagi karena kita menyadari bahwa kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, kasih Bapa yang ditunjukkan dengan pengorbanan Kristus, maka semua ini akan jadi sia-sia saudara. Kita mungkin boleh bergereja di gereja yang bernama Abba Love, tapi bisa saja kita tidak sedang menghidupi Abba Love. Kita mungkin boleh bergereja dalam sebuah sinode yang berkata gereja Yesus Kristus Tuhan. Tapi tidak akan ada maknanya kalau kita tidak benar-benar menyadari bahwa Yesus Kristus
adalah Tuhan yang sudah mati buat kita. Dan kalau saudara lihat dalam proses ini, bukan hanya kasih Bapa yang ditunjukkan, bukan hanya pengorbanan Kristus yang ditunjukkan, tapi kuasa Roh Kudus dinyatakan. Saudara, kuasa Roh tidak pernah bisa diambil dari kehidupan orang percaya. Kalau hari ini engkau merasa bahwa Pak, kenapa saya tidak lagi mengalami kuasa itu dalam hidup saya? Saudara, kuasa Roh bukan sekedar bicara soal kesembuhan. Karena karunia Roh ada 9, saudara. Kuasa Roh bicara tentang bagaimana Roh memimpin kehidupan kita sepenuhnya. Masihkah engkau dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hidupmu, atau keputusan-keputusan biasa dalam hidupmu melibatkan Roh Kudus yang akan terus mengingatkan engkau akan kebenaran dan menuntun hidupmu supaya engkau tidak salah dalam mengambil keputusan? Atau engkau lebih banyak mengambil keputusanmu karena hikmat manusia, karena kepintaranmu, karena apa yang engkau punya di otakmu? Saudara, saya masih ingat 15 tahun yang lalu saya berangkat ke sebuah negara, Brazil, dan kami ada di dalam sebuah camp bersama-sama karena kami sedang belajar bersama. Saya satu kamar dengan seorang hamba Tuhan dari Afrika, dan dia bercerita kepada kami tentang sebuah proses yang terjadi di tahun 2003. Dia sudah memimpin gereja begitu lama, dan satu saat ketika dia sedang mau mengadakan sebuah pertemuan besar dengan seluruh pekerjanya, untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi di tahun sebelumnya dan merencanakan tahun berikutnya, tiba-tiba di dalam doa dia, Tuhan menegur dia. Tuhan bilang begini, nama dia Etienne. Etienne, are you that smart to run the church? Apakah kamu sepintar itu untuk menjalankan gerejamu? Dia diam dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan mengungkapkan kalimat ini? Dia bilang begini, karena kamu sudah merasa terlalu pintar untuk menjalankan gereja. Padahal gereja itu bukan punyamu, punyaku, kata Tuhan. Oh, dia bertobat, saudara. Terus dia merenung, kenapa Tuhan bisa ungkapkan kalimat itu di dalam hati dia? Terus dia cerita sama saya begini, dia bilang, benar enggak? What do you think, Darwin? Are you that smart to run the church? Terus saya tertemplak juga, saya bilang, sometimes, kadang-kadang saya merasa saya cukup pintar untuk menjalankan gereja yang Tuhan berikan di depan saya ini. Kenapa, saudara? Karena sederhana. Kalau saudara mau mengagendakan agenda tahunan, saudara, dari Januari sampai Desember, sudah ada pola yang pada umumnya dilakukan, betul ya? Ini bocoran ya, buat saudara, bocoran rahasia hamba Tuhan. Januari, oh udah tahun yang baru, waktunya untuk cast the vision, ya kan? Waktunya menyampaikan visi, waktunya untuk kita menyiapkan jemaat memasuki tahun yang baru, ya kan? Bikin goal setting dan lain-lain. Februari, bulan kasih udah pasti, Valentine dan lain-lain, udah pastilah. Maret adalah masa-masa di mana ya kita sedang menyiapkan diri untuk memasuki bulan misi. Karena biasanya April dan Mei itu bulan misi. Yang menyiapkan orang untuk bulan misi. Kalau anak-anak pelajar biasanya mau ujian. Jadi kita mesti siapkan mereka punya karakter yang benar. Belajar sungguh-sungguh. Memasuki bulan Juni kita mesti ingatkan jangan sampai terlena dengan kenyamanan. Karena bentar lagi libur anak sekolah. Ya kan, Juni, Juli itu masa-masa kita ingatkan supaya jangan sampai orang-orang terlena dengan kenyamanan. Masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita mengajarkan tentang kemerdekaan dalam Kristus. September, Oktober, menyiapkan diri mereka untuk mereka memasuki akhir tahun, ya kan? Sekalipun target belum tercapai, tidak apa-apa, Tuhan akan menolong saudara, gitu kan? November, sudah sebentar lagi Desember, kita mesti siapkan diri untuk menyambut kelahiran Kristus. Desember sudah pasti tentang Natal. Dari mulai minggu pertama tentang Maria, minggu kedua tentang orang Majus, minggu ketiga tentang siapa, terakhir baru tentang Yesus. That smart. Saya mau tanya buat saudara, Roh Kudus cara kerjanya gitu? No. Bagi Tuhan tidak ada batasan tahun. Karena dia alfa, dia omega. Bagi dia waktu itu satu garis. Dan dia bisa ada di mana saja. Kita nggak punya pilihan, kita hanya bisa maju ke depan. Kecuali saudara Avengers. Tapi kita terlalu pintar untuk kita mengatur segala sesuatu dalam hidup kita sampai kita lupa bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita yang berkuasa untuk menuntun kita. Terus saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya bisa dipimpin Roh Kudus? Apa dulu yang menggerakkan saudara? Siapa dulu yang menggerakkan saudara? Kalau yang menggerakkan kita adalah cuan, dan cuan. Kalau yang menggerakkan kita cuan sama uang itu sama 4 huruf, saudara. Dan kalau yang menggerakkan kita adalah untung, apa yang kita bisa dapatkan, saudara akan kecewa.
Maka tidak heran orang bisa meninggalkan gereja begitu saja. Karena waktu dia datang ke ibadah, saya tidak dapatkan apa-apa Pak. Saudara tidak sedang ke sini untuk mendapatkan sesuatu. Saudara justru ke sini karena ada kasih Bapa yang begitu besar sudah dinyatakan untuk hidupmu. Saudara ke sini karena ada pengorbanan Kristus yang adalah segala-galanya, tidak bisa ditukarkan dengan apapun juga. Mau harta sebanyak apapun, khotbah sehebat apapun, tidak bisa menukarkan pengorbanan Kristus yang sudah merupakan segala-galanya. Tidak bisa dikurangi saudara, karena sudah yang paling top. Tidak perlu lagi ditambahi karena sudah sempurna. Saudara, inilah yang seharusnya menggerakkan kita. Dan kita perlu ingat bahwa di dalam semua proses kehidupan kita, kenapa Tuhan berikan Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita, menggerakkan kita terus menerus untuk setia berjalan dalam iman sampai pada akhirnya. Kalau yang menggerakkan kita hanya adalah keuntungan, apa yang kita bisa dapatkan, kita akan berhenti di satu titik tertentu. Kita akan kecewa. Tapi kalau yang menggerakkan kita adalah kasih Bapa yang sempurna itu, pengorbanan Kristus yang kita renungkan setiap hari, kuasa Roh Kudus yang menuntun kita dalam setiap pengambilan keputusan, langkah yang kita perlu ambil, bahkan dalam kita berkata-kata, bertingkah laku, melakukan apapun juga, maka kita akan melihat pertumbuhan dan pertambahan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saya mengakhiri dengan ayat ini saudara. Paulus yang menulis ayat ini. Inilah sebab. Kenapa Paulus bisa menulis ayat ini saudara? Setelah bukan hanya 1-2 tahun dia percaya kepada Kristus. Saudara perlu mengerti bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma bukan di awal-awal pertobatan dia. Melainkan menurut penafsiran kurang lebih antara 20-24 tahun setelah dia percaya kepada Kristus. Artinya saudara itu bukan perjalanan singkat. Kalau saya bisa mengukurnya kurang lebih mirip seperti waktu saya sekarang sudah percaya Kristus dan saya melayani jemaat. Karena saya bertobat tahun 2000, 23 tahun saya sudah mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi selama waktu 20-an tahun itu, saudara bisa menemukan dia berkata kalimat ini. Saya ajak kita membacanya bersama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai apa saudara? Keyakinan yang kokoh di dalam apa saudara? Injil. Karena Injil dia sebut apa saudara? Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Selanjutnya sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara Paulus dengan begitu yakin dia berkata begini, sebab, ini sebabnya saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara keyakinan ini tidak bisa diganggu, tidak bisa digoncangkan dengan apapun juga. Sekalipun dia harus melewati disesah berkali-kali, karam kapal, perjuangan yang tidak mudah. Tapi dia berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia berkata ini, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku sama sekali tidak malu akan Injil Kristus. Kenapa saudara? Karena dia bilang gini, karena aku percaya di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin kita bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Masihkah ini menjadi kekuatan yang menggerakkan engkau setiap hari? Masihkah ketika engkau bangun pagi, engkau bersyukur kepada Tuhan? Masihkah ketika engkau makan bersama dengan anggota keluargamu, engkau berkata, mari kita mengucap syukur. Bukan sekedar untuk menguduskan makanan yang ada, tapi kita mengucap syukur. Kita bisa makan dengan segala kondisi yang terbaik, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Masihkah kita ketika kita menyetir di atas mobil kita menuju tempat pekerjaan kita, ketika kita menyetel sebuah lagu rohani, kita bisa menyanyi dengan terharu di hati kita karena Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Kalau ini yang menggerakkan kita, kita tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Kita tidak akan mudah kecewa sama manusia karena bagi kita sudah tidak lagi penting karena Kristus adalah segala-galanya. Kristus sudah lebih dari cukup. Kalau Injil, kalau Kristus perlu ditambahkan sesuatu, maka bukan lagi Kristus. Itu adalah sesuatu yang kita inginkan sebagai manusia. Tapi Injil, Kristus,
kasih Bapa, kuasa Roh Kudus di dalamnya sempurna. Tidak kurang satu apapun juga. Sehingga ketika kita mempercayainya dan terus merenungkannya setiap hari, maka Injil, kebenaran ini akan memimpin kita berjalan dari iman kepada iman, bahkan sampai kepada kesempurnaan. Amin. Saya akhiri dengan kalimat ini saudara. Orang yang memiliki keyakinan yang kokoh akan sesuatu, pasti menghidupi secara total keyakinannya tersebut. Saya akhiri dengan ini saudara. Setelah 9 tahun saya memimpin, saya mengerti bahwa begini saudara. Saya tidak bisa hanya sekedar mati di dalam 4 tembok gereja ini. Saya tahu Tuhan membawa hidup saya bukan dibatasi oleh 4 tembok gereja ini. Tapi kepada hidup saya, kepada sebuah panggilan yang besar yang saya perlu kerjakan. Tapi saudara, setiap kali saya merenungkan ini, saya selalu kembali kepada hal yang paling mendasar. Saya berusaha mengevaluasi di hati saya, apa yang sebenarnya menggerakkan saya. Ini bukan bicara soal karena saya penatua, saya seorang pendeta. Tapi ini bicara juga saudara yang duduk di ruangan ini, apapun profesimu, apa yang menggerakkanmu untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Kalau engkau mengerjakan itu hanya karena untuk mendapatkan sebuah nama, mendapatkan sebuah posisi, mendapatkan sebuah prestasi, maka saudara akan berhenti pasti di satu titik. Tapi kalau saudara bergerak karena saudara sadar bahwa Tuhan sudah lakukan segalanya, Dia segalanya, gak ada yang lain. Saudara, saya dan istri terus mengevaluasi kehidupan kami dalam berkeluarga. Saya punya orang tua yang masih tinggal satu rumah. Papa saya Parkinson, sudah 6 tahun lebih. Mama saya punya kelenjar tiroid, punya pergumulan yang saya harus hadapi. Tapi saya berkata kepada saudara, saya tidak merasa takut, khawatir akan apapun juga. Dan bahkan saya merasa sekalipun semua itu terjadi, hal yang buruk ada di depan saya tetap bersyukur sekali. Karena waktu saya lihat flashback hidup saya ini dulu seorang penjudi saudara. Saya ini orang yang terikat sama pornografi. Kalau bukan Tuhan selamatkan saya, bukan karena Roh Kudus tuntun hidup saya gak mungkin ada hari ini. Saudara, hari ini Tuhan percayakan hal yang besar buat hidupmu. Mungkin ada sebuah bisnis yang jadi berkat buat banyak orang. Mungkin pekerjaanmu di posisi yang begitu hebat. Atau mungkin ada hal yang begitu sederhana sebagai ibu rumah tangga. Tuhan percayakan saudara anak untuk saudara didik. Atau mungkin sebagai seorang ayah di rumah saudara. Atau mungkin sebagai seorang anak buat orang tuamu. Atau mungkin hanya sebagai asyir di depan sana saudara menyalami jemaat yang hadir. Atau hanya sekedar pelayanan multimedia di dalam ruangan sana. Listen to me. Christ is more than enough. Yesus lebih dari cukup. Kasih Bapa sempurna buat hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia akan memimpin hidupmu sampai kepada kesempurnaan. Menuntun hidupmu supaya engkau mengalami yang namanya Zoe. The abundant life. Hidup berkelimpahan. Bukan lagi soal harta. Tapi berkelimpahan di dalam Kristus. Saudara akan menerima sesuatu yang tidak pernah saudara terima sebelumnya. Saudara akan merasakan sukacita yang belum pernah saudara rasakan sebelumnya. Saudara akan merasakan damai sejahtera. Yang bukan datang karena kondisi. Tapi karena Tuhan yang memberikannya buat hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jesus. Saudara, engkau sudah dengar kebenaran. Mari datang kepada Tuhan. Mari izinkan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus membongkar semua isi hati kita. Saudara, kalau hari ini engkau menyadari ada hal-hal di dalam hatimu yang perlu dibongkar kembali supaya itu diubah oleh Tuhan. Sehingga menjadi selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari izinkan itu. Bilang kepada Dia, Roh Kudus, pintu hati ini aku buka. Bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami hanyalah vessel, bejana. Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Mari ambil waktu ini sebentar sebelum kita menaikkan pujian ini.
menyatakan ini dengan iman kita. Apa yang Tuhan sedang koreksi di dalam hati kita. Apa yang selama ini mungkin kita simpan, mungkin ada kekecewaan karena manusia, mungkin ada hal yang kita rasa kenapa seperti ini, atau bahkan mungkin ada kekecewaan kepada Tuhan karena kondisi. Dengarkan ini, kasih Bapa sempurna ditunjukkan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah lebih dari cukup. Bahkan dia mengutus Rohnya yang kudus. Dan dengan kuasanya yang tidak terbatas itu dia menuntun kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cukup bagi kami. Biarlah hari ini jiwa kami menyadarinya. Yes, you are enough. You are enough for us. Everything I need is in you. Oh, Everything I need. Say together, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. Salib di muka kami Tuhan. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Ya Tuhan. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar Tuhan. Ku tak ingkar. Kami gak akan ingkari itu Tuhan. Ku tak ingkar. Katakan dari hatimu. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Amen. Saudara, berapa banyak saudara yang hari ini yang mau mengambil komitmen ulang di dalam hatimu. Yes.
I truly challenge you today. Saya menantang saudara hari ini. Berapa banyak saudara yang sedang berdiri di ruangan ini, yang kau berkata, Tuhan, aku mau mengambil rekomitmen kembali untuk aku mengikut Kristus, bukan karena keuntungan yang bisa aku dapatkan, bukan karena apapun yang aku bisa peroleh, tapi karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi aku. Dan kau mau mengikut itu semua hanya karena kasih Bapa yang sudah diberikan dengan sempurna, karena pengorbanan, karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Kalau engkau mau saudara, saya mau saudara maju ke depan sini. Mari berdoa bersama dengan saya. Mari ambil komitmen bersama dengan saya. Mari saudara, kalau engkau mau mengambil ulang sebuah komitmen di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, aku tidak lagi mau mengambil keuntungan apapun dari semua proses ini. Mari maju ke depan. There's one of you, come on. Saya tahu saudara pasti mau melakukan ini di hadapan Tuhan. Mari maju ke depan. Ini adalah urusanmu dengan Tuhan. Jangan kau diam di tempat engkau berdiri. Maju ke depan sini. Mari berdoa di hadapan Tuhan. This is your decision. Ini keputusanmu kepada Tuhan. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Komitmen yang kau mau ambil kembali di hadapan Tuhan. Mari maju ke depan. Mari saudara, saya yakin masih ada lagi di tempat saudara berdiri hari ini. Mari maju ke depan sini. Karena Tuhan yang memanggil saudara. Bukan saya, bukan penatua saudara, tapi Tuhan yang memanggil saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita berdoa. Mari semua kita berdoa di tempat kita berdiri. Mari semua engkau maju ke depan. Mari semua pemimpin boleh berdoa buat teman-teman kita yang sudah maju ke depan. Tuhan, hari ini kami berdoa di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengambil keuntungan, kami mencari sesuatu yang kami bisa peroleh dari pelayanan, dari gereja, dari hidup kami sehari-hari. Tapi Tuhan, hari ini kami di hadapan-Mu kami berkata, Tuhan, ampuni kami. Kami mau kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kami mau kembali kepada esensi Tuhan. Bahwa kasih Bapa yang menggerakkan kami. Pengorbanan Kristuslah yang menjadi segala-galanya. Dan bahkan Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menuntun kami. Sehingga hidup kami akan berjalan terus dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman. Dan Tuhan akan bawa kami semua sampai kepada kesempurnaan. Mari berdoa saudara. Apa yang menjadi doamu di dalam hatimu? Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Jesus. Jesus, thank you. Jesus. Ya Tuhan. The cross before me, the world